ketika semua manusia bertemu Ramadan, nanti mereka ada yang mengerjakan amaliah Ramadan, ya. Maka mereka akan terbagi kepada 3 golongan nanti hasilnya setelah keluar dari Ramadan. Nah, kita kira-kira di golongan yang mana? Begitu ya. Golongan yang pertama adalah mereka yang sukses dalam menjalankan amaliah Ramadannya. Selesai nanti selesai Ramadan, ya mereka dosa-dosanya diampunkan sama Allah. Karena ibadah Ramadan siang malamnya menghapuskan dosa. Ya, kemudian setelah selesai Ramadan nanti ya mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah karena banyak ibadah yang mereka kerjakan. Ya, salah satu hadiah terbesar dari tujuan pensyariatan puasa ini adalah ketika mereka mengerjakannya dengan benar, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hadiah terbesar nanti untuk bagi mereka yang puasa adalah mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, golongan yang pertama, orang-orang yang berhasil menjalankan amaliah Ramadannya. Ya, mereka tercatat termasuk orang-orang yang bertakwa nanti. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ketika Sya'ban, ketika Rajab, ketika Ramadan, bahkan masuk ke dalam Syawal, ya posisinya masih sama. Grade-nya enggak bertambah. Ya. Mungkin mereka puasa, tetapi puasanya ala kadarnya saja, ikut-ikutan manusia lain. Makanya ada orang-orang yang puasa tapi mereka enggak mendapatkan apa-apa kata Rasulullah. Di antaranya hadis beliau, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah enggak butuh dengan puasa orang seperti ini. Artinya mereka enggak mendapatkan apa-apa. Karena puasa itu kata Rasulullah, laisa siyam minal ju' wal atash. Innama siyam minal lagwi war rafath. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja kata Rasulullah, melainkan puasa juga menahan dari perbuatan dan perkataan-perkataan kotor. Jadi orang-orang yang ketika puasa omongannya belum terjaga, ya mulutnya masih mulut ya kebun binatang begitu ya, semua hewan ada dalam mulutnya. Dia puasa tapi mulutnya enggak terjaga atau masih sering berdusta, ya melakukan dan perkataan dusta begitu ya. Itu mereka enggak mendapatkan apa-apa dari puasa yang mereka kerjakan. Itu golongan yang kedua, ya orang yang ketika sebelum Ramadan, setelah Ramadan nilainya masih sama. Kemudian golongan yang ketiga adalah mereka yang bertemu dengan Ramadan, mungkin juga mereka mengerjakan amaliah Ramadan, tetapi setelah Ramadan mereka mendapatkan ya panggilan atau gelar yang buruk di sisi Allah, yakni terlaknat. Ya. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, kebetulan mimbar beliau 3 tingkat. Setiap tingkatnya beliau mengucapkan amin. Sering dengar hadis ini ya Bu? Sering, apalagi dalam bulan Ramadan. Ya kultum subuh, ya kultum zuhur, selalu biasanya Ustaz M bawain hadis ini rata-rata. Beliau mengucapkan amin 3 kali, berarti kan beliau mengucapkan amin. Setelah beliau selesai berkhutbah, turun dari mimbar, para sahabatnya nanya, ada apa wahai Rasulullah? Enggak kayak biasanya, begitu kan? Kata Rasulullah, tadi ketika aku naik ke atas mimbar, malaikat Jibril berdoa kepada Allah 3 doa. Dan 3 doanya aku aminkan kata Rasulullah. Bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril Pak, yang mengaminkan Rasulullah. Ya, jadi mustahil doa ini akan ditolak sama Allah. Apa salah satu doanya? Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha minhu falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba yang bertemu dengan Ramadan, kemudian dia meninggalkan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampunkan sama Allah. Ini orang celaka. Ya. Seharusnya ketika dia puasa dosanya diampunkan, ketika dia sholat tarawih dosanya diampunkan. Mungkin dia mengerjakan itu 30 hari 30 malam, tetapi setelah selesai Ramadan dosanya enggak diampunkan sama Allah. Ini orang-orang celaka. Ada 3 golongan ini.
Ya, kira-kira kita masuk golongan yang mana? Ya, tentunya kita berdoa, ya mudah-mudahan kita dimasukkan golongan yang pertama.